Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Pangestu dengan NIM 52024-22031 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem lampu kota yang terdiri dari pengertian sistem lampu kota, fungsi sistem lampu kota, komponen sistem lampu kota, dan cara kerja sistem lampu kota. Selanjutnya, mari simak penjelasan berikut. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari sistem lampu kota. Lampu kota atau disebut juga dengan lampu senja dinyalakan pada saat senja. Lampu ini memberikan gambaran kepada pengemudi lain mengenai lebar kendaraan tersebut. Lampu kota terletak di depan kendaraan. Lampu kota menyala bersamaan dengan lampu di bagian belakang kendaraan yang berwarna merah yang biasa disebut lampu belakang. Selanjutnya ada komponen sistem lampu kota yang pertama, yaitu saklar. Saklar lampu kota berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik ke bohlam lampu, sehingga memungkinkan pengemudi untuk menyalakan dan mematikan lampu kota sesuai kebutuhan. Komponen selanjutnya adalah relay. Nah, relay dalam sistem lampu kota berfungsi untuk memperkuat arus listrik dan memperpanjang usia pakai saklar lampu. Nah, dalam relay sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama adalah elektromagnet. Elektromagnet berfungsi merupakan inti elektromagnet yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Selanjutnya ada armatur. Armatur adalah bagian yang terhubung dengan kontak hantar dan bergerak sesuai dengan medan magnet yang dihasilkan oleh gulungan kumparan. Selanjutnya ada spring. Spring pada relay adalah berfungsi untuk memudahkan proses pengembalian posisi switch kontak. Spring dapat mengembalikan posisi kontak yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Ini berlaku sebaliknya. Yang selanjutnya adalah switch contact point. Switch contact point relay digunakan untuk mengontrol aliran listrik dengan membuka atau menutup jalur arus. Komponen selanjutnya adalah fuse. Fuse dalam sistem lampu kota berfungsi untuk pengaman untuk mencegah kerusakan pada sistem kelistrikan mobil. Fuse bekerja dengan cara memutuskan aliran listrik jika terjadi arus berlebih yang dapat menyebabkan konsleting. Dalam fuse ada beberapa komponen, yaitu badan fuse dan terminal. Badan fuse atau housing adalah bagian luar fuse yang melindungi elemen pemicu. Badan fuse biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap panas dan api, seperti keramik, kaca, ataupun plastik. Selanjutnya ada terminal atau elemen. Terminal atau elemen merupakan bagian utama dari fuse yang terbuat dari bahan yang dapat meleleh atau terbakar dengan mudah jika ada arus yang melewati batas tertentu. Komponen selanjutnya adalah baterai. Baterai dalam sistem lampu kota memiliki fungsi utama sebagai sumber energi listrik. Baterai menyediakan tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakan bohlam lampu kota. Dalam baterai ada beberapa komponen. Yang pertama adalah kotak baterai.
Kotak baterai atau baterai box adalah wadah atau tempat diletakkannya semua bagian-bagian aki. Selain sebagai wadah, kotak aki juga berfungsi sebagai housing yang melindungi semua bagian aki dari benturan. Selanjutnya adalah sel separator. Separator sel atau disebut juga sebagai pembatas sel adalah komponen yang memisahkan tiap-tiap sel. Satu unit baterai itu terdiri dari 6 sel, dan masing-masing sel akan dipisahkan oleh sel separator. Selanjutnya ada sel konektor atau penghubung sel. Penghubung sel adalah sebuah benda konduktor yang akan menghubungkan plat antar sel secara seri. Konektor ini akan menghubungkan plat negatif pada sel 1 dengan plat positif di sel 2 dan seterusnya. Selanjutnya ada terminal. Terminal adalah bagian baterai yang terhubung ke perangkat yang membutuhkan daya listrik. Arus listrik mengalir keluar dari baterai melalui terminal positif dan masuk kembali melalui terminal negatif. Selanjutnya ada lubang ventilasi. Lubang ventilasi berfungsi sebagai tempat untuk mengisi larutan elektrolit pada tiap sel aki. Sebagai ventilasi di tiap sel saat reaksi kimia terjadi. Selanjutnya ada elektrolit. Larutan elektrolit pada aki basah umumnya menggunakan larutan asam sulfat. Ini yang berfungsi sebagai zat yang akan bereaksi di dalam aki. Komponen selanjutnya adalah kabel. Kabel dalam sistem lampu kota berfungsi sebagai konduktor listrik atau bagian yang akan menyalurkan arus listrik dari suatu komponen ke komponen lain di dalam rangkaian sistem kelistrikan mobil. Dan komponen sistem lampu kota yang terakhir adalah lampu atau bohlam. Lampu atau bohlam berfungsi dalam sistem lampu kota adalah untuk menghasilkan cahaya yang menerangi bagian depan dan belakang mobil, sehingga keberadaan mobil dapat terlihat oleh pengguna jalan lain saat kondisi kurang cahaya. Dalam lampu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah filamen. Filamen merupakan inti dari bohlam lampu. Seringkali terbuat dari tungsten dan berfungsi sebagai sumber panas yang memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Yang kedua ada deep shield, berfungsi untuk mengarahkan cahaya yang dipancarkan oleh filamen agar terfokus dan tidak menyilaukan pengemudi atau pengguna jalan lainnya. Yang ketiga ada kaca kuarsa. Kaca kuarsa berfungsi melindungi filamen dari kerusakan karena panas dan memberikan lingkungan yang optimal untuk proses pemanasan filamen. Yang terakhir adalah flange. Flange adalah bagian luar dari bohlam lampu yang membantu mengamankan lampu pada posisinya dalam sistem lampu kota mobil. Selanjutnya ada cara kerja dari sistem lampu kota. Cara kerja sistem lampu kota yang pertama yaitu saat saklar lampu kota diaktifkan. Saat saklar lampu kota diaktifkan, arus dari baterai akan mengalir
lewat melalui relay lampu belakang, lalu ke saklar, dan langsung ke massa. Setelah aliran arus melalui ke massa, maka akan terjadi medan magnet di relay lampu belakang dan akan menghubungkan kontak pada relay. Selanjutnya, arus dari baterai akan mengalir melalui relay, selanjutnya mengalir ke lampu kota depan dan lampu belakang, lalu ke massa. Setelah itu, lampu kota depan dan lampu belakang akan menyala. Begitulah cara kerja sistem lampu kota. Sekian penjelasan tentang sistem lampu kota dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.